sosial, dan dimana itu sifatnya objektif, universal, sistematis, dan juga metodis. Itu merupakan metode penelitiannya. Bagaimana cara kita meneliti suatu masalah sosial. Contohnya saja mengenai masalah kesenjangan sosial atau kemiskinan atau narkoba. Kita melihat suatu masalah tersebut sebagai pendapat objektif, tidak subjektif. Dikarenakan jika kita mengeluarkan pendapat secara subjektif, hal tersebut pasti akan menimbulkan bias sehingga tidak relevan dengan kasus yang kita teliti. Dan juga bersifat universal. Contohnya, universal kan bersifat luas, bersifat umum. Jika contoh kasus tadi mengenai kesenjangan sosial, kita bisa melihatnya atau menelitinya dengan cara melihat secara umum, karena masalah ini kan terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga terjadi di luar Indonesia maupun di bagian negara lainnya. Pertanyaannya itu bagaimana jika dalam suatu kelompok ada beberapa pendapat yang berbeda atau pandangan yang berbeda, dan bagaimana cara melakukannya? Cara menyatukan beberapa pendapat yang berbeda itu adalah dengan melakukan musyawarah atau berdiskusi, sehingga jika kita bertemu pendapat-pendapat atau opini yang berbeda daripada kita yang dikeluarkan atau dikeluarkan oleh sisi lain, maka kita harus dengan lapang hati dan berbesar dada untuk menerima pendapat atau opini tersebut. Jadi apa aja pandangan-pandangan yang dipertimbangkan? Misalkan kita udah musyawarah nih, terus dapat hasilnya satu. Kira-kira apa saja pertimbangannya? Kenapa bisa satu hasil itu yang ditemukan? Baiklah, sesi tanya jawab akan berakhir. Selanjutnya yaitu forum diskusi. Apakah kelompok-kelompok lain ingin memberikan komentar atau saran kepada kelompok kami ataupun pandangannya? Jadi kan paradigma struktural masyarakat yang dijelaskan tadi itu pandangan bagaimana kita memandang suatu masyarakat gitu kan. Jadi kan apakah itu ada batasannya atau tidak? Menurut saya sih ada batasannya, benar gitu kan. Jadi kan dalam suatu sistem kita misalkan saja di Yunan, kita bebas atau mengkritik atau apa saja kan. Jadi kan tapi kan ada batasannya, ada etikanya dalam mengkritik gitu. Jadi juga dalam sebuah negara ada pertimbangan-pertimbangan dalam, misalnya kita harus bijak dalam mengemukakan pendapat kita dalam misalnya mengkritik pemerintah atau apapun itu. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Maka kita harus mempertimbangkan norma-norma yang ada dalam suatu lingkungan atau dalam suatu tempat tertentu. Karena universal ini bagi saya sendiri itu di setiap daerah atau di setiap tempat tentu memiliki batasan yang berbeda-beda. Contohnya saja dalam lingkup di Sumatera Barat, di lingkungan masyarakat Minangkabau, maka ada batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh masyarakat Minangkabau itu sendiri. Sepertinya saja. Universal itu menurut aku dia luas dan tidak ada batasannya, tapi kita terikat oleh aturan-aturannya yang sama. Terima kasih banyak atas presentasi dan diskusinya. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan sebelumnya terkait dengan hal-hal dengan topik ini. Pertama, kalian adalah generasi Google ya. Generasi Google. Jadi pada saat yang sama kalian salah kaprah terhadap Google. Google itu membuat pikiran kalian bodoh, instan. Ketika kalian gagal memanfaatkan Google hanya sebagai tool untuk mengetahui dunia yang lebih baik, untuk mengetahui buku yang lebih bagus misalnya, lebih baik. Nah, dulu orang ingin kuliah ke luar negeri karena ingin merasakan bagaimana atmosfer dunia akademik di negara, perpustakaan yang penuh dengan buku-buku dan juga akses publik dan juga sangat memadai ya, transportasi misalnya, kesehatan misalnya. Kita ingin melihat hal itu. Nah, tapi terutama kita
kita ingin mengakses resources, buku. Nah, sekarang dunia berubah, di mana kita bisa mengakses buku sebanyak mungkin tanpa harus sekolah di Harvard, tanpa harus sekolah di Oxford. Kita bisa mengakses jutaan, miliaran, ya, triliunan akses buku-buku melalui online, library, ya, legal maupun ilegal. Kita bisa akses. Tugas kalian adalah mendapatkan buku yang baik, yang bagus, judul-judul yang terbaik untuk kalian baca. Bukan kemudian kalian masuk ke Google, mencomot tulisan orang, blog orang yang merupakan refleksi pribadinya, atau sekedar mendapatkan tulisan remeh-temeh yang mengulas tentang topik-topik tertentu yang kalian inginkan. Karena kalian ingin instan atau nggak punya waktu untuk membaca lebih dalam. Maksud saya, sebenarnya kalian nggak perlu ke kampus kalau kalian hanya ingin generasi Google, jadi generasi itu. Buat apa kalian habis-habiskan uang orang tua kalian kalau ke kampus hanya ingin menjadi generasi Google? Lebih baik langsung ikut bisnis kalau orientasinya uang. Itu orientasinya adalah sesuatu yang lebih dalam, lebih jauh, lebih besar, ya, lebih tinggi. Tentu kalian ingin memahami sesuatu secara lebih mendalam, ingin memahami sesuatu secara lebih baik. Hanya satu cara untuk di dunia akademik adalah membaca buku sebaik mungkin, kemudian menuliskannya sebaik mungkin. Makalah teman-teman kalian itu makalah yang sangat Googleism, makalah yang tidak punya rujukan, kelihatan yang membaca buku, dan buku banyak banget. Saya udah tuliskan RPS-nya, RPS itu di situ ada beberapa buku yang bisa kalian lihat secara mendasar, kalian bisa baca buku. Mencoba untuk mengupgrade bahasa Inggris kalian pelan-pelan, banyak buku-buku berbahasa Inggris. Saya udah share, kalian bisa baca. Supaya kalian menulis itu bagus, dan juga cara penulisan kalian seperti kalian ini, seperti nggak pernah belajar menulis, seperti nggak pernah belajar bahasa Indonesia. Mengutipnya nggak bagus, referensinya nggak, referensinya sembarangan. Nah, harus mengacu minimal model penulisan academic writing, APA, MLA, CTO. Kira-kira gitu ya. Kalian banyak cara menulis academic writing melalui model dengan cara pengutipan MLA, CTO. Seperti itu. Nah, jadi membaca hanya salah satunya jalan untuk bisa membayar pengorbanan kalian di kampus ini 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kalau yang suka 7 tahun, 7 tahun. Hanya itu itu caranya untuk membuat kalian membayar mahalnya biaya sekolah, kemudian mahalnya waktu yang kalian miliki, ya. Time is money kalau orang Barat. Terus pentingnya waktu. Time, waktu kasih, waktu seperti pedang memotong-motong kepala kalian, geping-geping. Nah, jadi coba ya membaca buku yang saya share itu, ya, kemudian mengutip buku-buku itu yang saya share. Biasakan sekarang membaca secara digital, ya, apakah lewat handphone atau lewat laptop. Ya. Nah, sekarang buku udah pada digital semua. Dari buku-buku semua. Jadi baca bukunya dan kutip bukunya secara baik, halamannya kalau perlu. Kalau saya harus memperlihatkan diri sebagai academic scholar, ya, yang ketat dari awal, dari semester awal. Karena
ini menentukan kemudian bagaimana kecenderungan kalian ke depan. Mungkin hanya sebagian orang yang akan tertarik dengan dunia akademik ini, saya yakin nanti, karena dunia akademik itu dunia yang sunyi, ya, dunia yang sepi, ya, kemudian dunia yang kurang glamor, kemudian uangnya mungkin sedikit, ya. Mungkin ada yang tertarik dengan dunia swasta, mungkin atau dunia bisnis, nggak apa-apa. Tapi intinya adalah ketika Anda ingin menjadi scholar yang tetap, dari sekarang harus membaca buku, akan masuk ke dunia akademik, akan masuk ke dunia bisnis juga demikian, harus membaca buku dari sekarang. Karena itu akan membangun karakter kalian, karakter yang, saya mau bilang betapa parahnya dunia ini sekarang. Dunia ini membuat kita hilang berkeping-keping, hancur berkeping-keping. Kita akan mudah dihancurkan oleh dunia digital. Apakah kita akan menjadi pecundang atau menjadi sesuatu yang menjadi korban? Jadi intinya kalian harus aware, ya, dengan dunia yang kejam ini sekarang, dunia digital, dunia ke depan. Anda mungkin bisa jadi bertahan dan menjadi pemenang, boleh jadi Anda pemenang sekaligus juga menjadi korban. Ya, saya ingin katakan hati-hatilah dengan dunia sekarang, dunia Anda, dunia generasi pasca milenial, generasi Z dan generasi Alpha itu dunia yang udah berbeda dengan kami, yang masih konvensional, manual, yang mana kami masih bisa sedikit menjaga kemurnian, menjaga keutuhan, menjaga originalitas. Tapi dalam dunia kalian ke depan itu dunia yang menurut saya sendiri tidak bisa membayangkan, ya, betapa kejamnya dunia kalian ke depan, ya. Yang akan menghancurkan nalar kalian, ya, menghancurkan jiwa kalian ke depan. Kita nggak tahu seperti apa, tapi seperti itulah kira-kira. Mau saya, pengandaian saya adalah kalian harus bersiap memanfaatkan waktu di kampus ini untuk belajar, ya, secara fokus, terutama pada mata kuliah. Kita belajar selalu dengan fokus, membaca buku tentang sosiologi, mempersiapkan diri, ya. You should prepare, misalnya let's say a week before the day. So saya mau bilang bahwa betapa beratnya dunia kalian, dan kalian harus lebih kencang dalam belajar, memanfaatkan 4 tahun ini fokus, ya. Jika belajar sosiologi, belajar persiapkan, belajar logika persiapkan, belajar bahasa Inggris persiapkan, ya. Anggap ini sebagai sebuah proses yang boring, membosankan mungkin, tapi kalian harus pelan-pelan jalani, ya, dan kemudian bisa ambil yang kecil-kecil yang bisa menambah kualitas kalian, ya, kualitas diri kalian, ya, skill kalian. Jadi pelan-pelan harus menapis, ya, difilter, pelan-pelan perlahan berjalan, ya, untuk menyelesaikan perkuliahan satu persatu. Semua dimulai dari satu langkah. Kata para filsuf Lao Tse, langkah 1000 itu dimulai dari satu langkah pertama. Jadi cobalah kalian lebih akademik writing ketika menulis makalah, membaca bukunya. Ada prinsip yang saya share, yang hanya sebagian, lebih banyak banget selain yang kalian bisa dapatkan melalui online maupun offline, ya. Ini saya katakan kalian harus belajar lebih banyak. Nah, jadi dalam sosiologi kita selalu berpikir sebenarnya asal sumber pengetahuan kan bersahabat, ya. Kemudian ketika manusia mulai keluar dari abad ke-8, abad pertengahan, kemudian manusia mulai mengembangkan sains secara sistematis, menemukan fisika klasik, ya. Yang didorong misalnya oleh yang ditemukan misalnya coba disimbolisasi dengan figur-figur seperti Galileo Galilei misalnya, ya.
Newton misalnya ya. Nah, itu fisika klasik. Ilmu alam adalah ilmu yang coba untuk melihat karakter alam. Bagaimana dengan ilmu sosial? Ilmu sosial adalah ilmu yang sedikit berbeda, ingin melihat bagaimana karakter masyarakat, karakter manusia. Nah, itu ilmu sosial. Jadi sesuatu yang bergerak, ingin melihat bagaimana manusia, bagaimana masyarakat. Kalau ilmu alam tentu hanya mengamati fenomena-fenomena yang eksak, fenomena-fenomena yang statis, seperti alam semesta, ya. Tumbuhan, hewan, ada watak-wataknya yang alamiah. Jadi dari dulu sampai sekarang sama watak itu, tinggal ditemukan karakter-karakter barunya, fungsi-fungsi terbaru, atau manusia butuh penjelasan yang terbaru untuk kemudian menjelaskan fenomena itu. Dulu misalnya fisika klasik percaya bahwa materi itu solid, tapi fisika kuantum kemudian menemukan bahwa ternyata ruang dan waktu dan materi itu relatif. Dalam ilmu sosial juga kemudian berkembang. Ketika ilmu eksak berkembang, ilmu sosial juga berkembang, mengamati fenomena manusia dan masyarakat. Inilah yang menjadi fokus daripada ilmu sosial. Mengamati masyarakat, mengamati kebudayaan. Nanti mungkin ada pecahan-pecahan ilmu pengetahuannya, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan humaniora, ilmu sejarah. Tapi kan menurutnya sebagai ilmu yang agak berbeda dengan ilmu alam. Dan sekali lagi, ilmu pengetahuan itu apa? Ilmu pengetahuan adalah jadi pengetahuan konsep-konsep yang sudah diorganisasi, yang disistematisasi, yang diobjektifikasi. Itu ilmu pengetahuan. Ketika dia hanya sebatas ungkapan yang keluar dari mulut manusia, ya, karena manusia punya kemampuan untuk berbicara. Nah, itu hanya sekedar konsep-konsep biasa atau pengetahuan biasa, karena manusia punya kemampuan untuk membuat konsep, untuk membuat bahasa. Itu diwariskan secara temurun melalui adat, melalui budaya. Nah, sedangkan ilmu pengetahuan, ya, dia disistematisasi. Ya, kalau dalam ilmu eksak, ya, karena ilmu sosial tentu dalam perkembangannya dipengaruhi oleh ilmu eksak. Karena ilmu eksak lebih duluan populer, ya. Sederhananya begitu ya. Untuk mempermudah dalam memahami, misalnya dalam kronologi waktu ada yang lebih duluan populer, ada yang lambat populer. Kalau ilmu eksak lebih duluan populer. Jadi dengan para saintis ilmuwan yang menemukan fisika klasik. Nah, ilmu sosial yang berkembang di abad ke-19 itu ilmu yang berkembang belakangan, yang juga dipengaruhi oleh perkembangan ilmu alam. Ketika ilmu alam bisa disistematisasi, diobjektifikasi, bisa diuji, maka demikian pula ilmu sosial juga harus diorganisir, disistematisasi. Sehingga kalau ada ilmu fisika, ada ilmu matematika, maka demikian pula ada ilmu sosiologi, ada ilmu antropologi, ilmu komunikasi. Itu adalah ilmu yang lahir dari proses sistematisasi, objektifikasi, pengujian konsep-konsep, kemudian dibangun sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan baru potensial untuk muncul sampai kapan? Sampai dunia kiamat. Kalau kamu bisa menemukan ilmu pengetahuan baru, maka objektifikasi, sistematisasi bersama ilmu-ilmu lain akan lahir pengetahuan-pengetahuan. Nah, kebanyakan pengetahuan-pengetahuan baru yang hadir hari ini misalnya adalah campuran dari pengetahuan-pengetahuan lama. Misalnya ada sekarang cognitive science, itu campuran antara biologi, komputer, dan sebagainya, dan psikologi. Ada ilmu misalnya komunikasi politik, itu campuran antara komunikasi dan politik. Tapi intinya ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu konsep-konsep manusia yang dari A, B, C, batu, buku, TV, radio itu diserialisasi menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Misalnya menjadi ilmu komunikasi, sistematisasi,
diobjektifikasi, dibuat narasinya menjadi sebuah ibu bahagia itu begitu lah kira-kira asal muasal dari itu. Nah, jadi ilmu pengetahuan itu berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia untuk menjawab masalah. Sebelum saya masuk ke sini saya ingin menjelaskan. Jadi sejarah manusia itu berkembang panjang sekali. Kalian bisa membaca secara detail di buku Homo sapiens di tahun kemarin. Kalian bisa membaca bagaimana manusia itu berevolusi secara panjang ribuan tahun. Mulai dari dia kemudian ya let's say ini adalah perspektif biologi ya. Kalau kita dari perspektif agama kita percaya bahwa kita berasal dari tubuh yang satu yaitu tadi ada, kemudian mengalir kemudian turun-temurun melahirkan berbagai macam bangsa. Tapi dalam secara biologi manusia itu pada awalnya adalah makhluk yang tidak terdidik, yang hampir sama dengan cara Afrika, beberapa belahan dunia. Kemudian dia berkembang, dia kemudian mencapai evolusinya menjadi makhluk yang punya kemampuan bernalar. Kemudian dia berburu, kemudian dia beternak, kemudian dia bertani. Itu terjadi dalam proses yang panjang hingga kemudian dia punya kemampuan membangun industri. Kemudian sampai detik ini dia bisa menjadi manusia yang punya kemampuan kemampuan super. Kita tiba di titik manusia hampir menjadi Homo Deus, menjadi manusia. Kemampuan Tuhan kita menuju kemampuan adalah entitas yang bisa melakukan segala sesuatu, yang menciptakan sesuatu. Jadi yang kemampuannya yang terkoneksi dengan biologi komputer, dia melakukan ini. Sekarang Elon Musk sekarang mengembangkan artificial super intelligence, manusia yang super pintar, yang menginstal chip dalam kepala yang bisa membuat manusia berubah menjadi cyber yang kemampuan robotik. Itu jadi manusia nggak punya lagi masalah dengan persoalan kalkulasi karena kemampuannya sudah sampai di level. Nah, sekarang manusia akan bergerak tinggal di Mars. Jadi ini dikatakan bahwa manusia berevolusi panjang. Nah, tetapi secara umum dalam ilmu sosial kita melihat tahapan-tahapan itu sederhana. Jadi dari tahap mitologi, di mana manusia sedang membuat mitos-mitos untuk menjawab persoalan kehidupan. Ada mitologi Yunani, ada mitologi Romawi, ada mitologi Padang, Minangkabau. Itu adalah cara manusia untuk membuat simbol-simbol untuk menjawab masalah-masalah kebudayaan atau untuk menjelaskan kebudayaan. Itu bisa membuat pengetahuan masalah, membuat mitos. Zeus misalnya, ya ada di dalam muara Pasifik melihat bagaimana imajinasi mitologi masa lalu itu berkaitan dengan kemampuan yang luar biasa. Jadi mitologi itu dibangun menggambarkan citra Tuhan yang maha hebat, yang maha kuasa, yang maha dahsyat, dan itu kemudian disimbolisasi dalam dewa-dewa yang kemampuan luar biasa. Itu juga pula di adat budaya di mitologi di suku masing-masing. Nah, itu mitologi. Kemudian bergerak ke era filsafat, ya. Katakanlah filsafat Yunani juga ada Aristoteles, kemudian sebagian ada Plato, ada Socrates, ada filsuf abad pertengahan, ya. Ada misalnya Aquinas, ada di abad modern ada I think therefore I am, aku yang berpikir ada, selain saya semua tiada, aku yang berpikir. Benedicta, nah itu kemudian menandai pergeseran dari mitologi ke filsafat, di mana orang kemudian mencoba untuk berpikir lebih mendalam, berpikir lebih
sistematis, melihat kosmos alam semesta, kemudian melihat Tuhan sebagai Tuhan. Dan ini kemudian mengantarkan ke dalam era agama. Jadi era filsafat ini kemudian mengantarkan ke dalam era agama. Dan yang agama dianggap sebagai penjemahan lebih jernih, lebih jelas daripada filsafat. Ketika filsafat mengawal-awal, nah agama datang dengan tuntunan yang jelas. Katakanlah agama Ibrahimik ya, dari Yahudi dan turunkan kepada Musa, Kristen kepada Yesus atau Nabi, kemudian kepada Islam Muhammad. Nah, itu disebut sebagai agama Ibrahim. Nah, ini kemudian agama ini adalah kejernihan dari filsafat menurut saya. Karena agama sebenarnya adalah filsafat itu sendiri, di mana orang mencoba untuk menjawab sesuatu dengan pikirannya, dengan rasanya, perbuatannya, sesuai dengan tuntunan agama. Jadi filsafat yang menjawantah dalam kehidupan seseorang ketika mengikuti panutan-panutannya. Nah, jadi orang tidak lagi repot berpikir terlampau ribet untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan. Karena filsafat misalnya mempertanyakan dari mana asal usul alam semesta itu, dari mana, apakah benar air, apakah udara, apakah sebagainya dan sebagainya. Kemudian dari mana asalnya kehidupan, apakah generasi spontannya, apakah dia spontanis muncul dan sebagainya, apakah terdidik. Nah, intinya adalah saya ingin mengatakan bahwa dalam filsafat kita kemudian berpikir begitu agama kemudian membungkus itu dengan tuntunan yang mudah, ya. Menjadi simpel dan instan, mau kemudian jadi orang baik, hargai orang baik, ya. Mau kemudian sehat, makan yang sehat, mau jiwanya tenang, beribadah. Nah, itu kelebihan tuntunan agama yang diajarkan dalam agama itu. Kau melakukan kesalahan, kamu akan dihukum. Tuntunan pertama ajaran Ibrahim adalah 10 perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan tetanggamu, jangan ini. Intinya adalah menciptakan keseimbangan manusia. Kemudian agama kemudian menjadi yang ini disebut sebagai era abad ke-9. Era ya kira-kira tahun 400 sampai tahun 1500. Itu agak disebut sebagai priorisasi. Kalau priorisasi Yahudi kan ini priorisasi yang kelas, jadi yang bisa dilihat secara lebih detail itu adalah priorisasi Kristen dan Islam. Jadi abad ke 5 sampai abad ke 1600, 1400 itu abad ke-9. Puncaknya di abad 1200-an, 300 itu abad ke-9. Abad apa? Dia adalah abad kegelapan. Kenapa disebut sebagai abad kegelapan? Karena oleh para ilmuwan, jadi penyebutan abad kegelapan itu adalah penyebutan dari kaum ilmuwan.